Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 Sopan, apa kabar? Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Baik, meskipun dalam keadaan berpuasa, tetap semangat belajar ya. Nah, berjumpa kembali dengan Pak Herman, tentu saja di materi pendidikan agama Islam. Oke ya, baik. Materi yang akan kita bawakan kali ini adalah kisah keteladanan Wali Songo. Baik teman-teman, sebelum kita membahas Wali Songo, terlebih dahulu kita harus tahu dulu Wali Allah. Ya, apa itu Wali Allah? Baik, jadi Wali Allah itu teman-teman adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa bisa begitu? Karena mereka selalu menjalankan perintahnya dan menjauh semua larangan Allah. Ya, ditambah dengan mereka melakukan sunnah-sunnah, gitu ya, perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mereka punya berbagai kelebihan ya, karomah disebutnya. Nah, mereka dekat dengan Allah, kemudian doa-doa selalu dikabulkan sama Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat. Itu yang menyebabkan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, sekarang kita membahas tentang Wali Songo ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat tadi katanya ya, penyusun katanya wali itu adalah berasal dari bahasa Arab, artinya wakil. Nah, kemudian sanga atau songo itu berasal dari bahasa Jawa, artinya sembilan ya, sembilan. Jadi teman-teman, Wali Songo itu adalah 9 orang yang menyebarkan agama Islam ya, di Pulau Jawa gitu ya, dan mereka mendapatkan julukan atau gelar yaitu Sunan gitu ya. Nah, mereka dianggap sebagai mubalik agung, kemudian dianggap sebagai orang yang sangat dihormati ya, yang mempunyai keilmuan yang tinggi di bidang agama Islam. Mereka senantiasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ya. Waktu itu pada zaman kerajaan-kerajaan ya teman-teman ya, itu di zaman dulu banget gitu. Nah, mereka tadi seperti yang Pak Herman bilang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu atau karomah disebutnya karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi setiap mereka berdoa itu insya Allah langsung dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang datang meminta bantuan, meminta pertolongan, ya, meminta petunjuk ya harus bagaimana mengatasi masalah-masalah tertentu gitu ya. Baik, nah siapa sebetulnya ke-9 orang wali Allah itu ya, atau Wali Songo tersebut? Baik, mari kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ketika di mungkin teman-teman melihat di internet atau di mana-mana ya tentang Wali Songo, atau di poster-poster mungkin ya. Nah, ini Wali Songo nih gitu ya. Seperti ini hanya ilustrasi gambar aja. Untuk foto sesungguhnya walau alam seperti apa ya, karena mereka hidup di zaman dulu banget, belum ada foto, belum bisa selfie ya, belum ada kamera waktu itu, jadi tidak tahu seperti apa. Ini digambarkan saja, bentuk seperti ini ya, digambarkan hanya sekedar ilustrasi gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lihat yang pertama ada Sunan Gresik. Nah gitu ya, Sunan Gresik atau disebut juga nama aslinya Maulana Malik Ibrahim gitu ya, Sunan Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel ya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat nama aslinya. Nah, yang ketiga Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang bernama asli Raden Makdum Ibrahim. Jadi Raden Makdum Ibrahim ya. Yang keempat Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat atau disebut juga Raden Qasim gitu ya. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus bernama asli Jafar Shadiq gitu ya. Yang keenam Sunan Giri. Nah, Sunan Giri atau disebut juga Raden Paku gitu, itu namanya Raden Paku. Yang ketujuh Sunan Kalijaga ya, disebut juga ini atau bernamanya Raden Said ya, Raden Said. Oke. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria ya, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, baru yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Dan ini bernama asli Syarif Hidayatullah. Itu teman-teman ya. Itu ke-9 orang itu yang disebut sebagai Wali Songo. Baik. Nah, lalu apa kelebihan-kelebihan Wali Songo dibandingkan dengan masyarakat lain pada umumnya ya? Jadi mereka selain
beriman dan bertakwa, yang mempunyai kekuatan iman yang sangat tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya ya waktu itu. Nah, mereka punya keimanan yang kuat. Itu yang pertama ya. Pertama, mereka punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tergoyahkan oleh apapun ya. Keimanan mereka keimanan yang murni, tidak dicampur oleh kesyirikan ya. Mereka tidak mengakui itu hal-hal yang gaib. Mereka tidak mengakui kekuatan-kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti mungkin kesyirikan-syirikan yang terjadi ya. Mereka waktu itu memang masyarakatnya masih bersifat jahiliyah ya. Ada yang percaya pada kekuatan batu, ya cincin gitu ya, atau keris mungkin ya, dan lain sebagainya yang merupakan benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib gitu ya. Masyarakat pada waktu itu mempercayai seperti itu, seperti pohon-pohon yang sangat besar ya, mereka menyembah di situ, dewa-dewa di situ mungkin gitu ya, untuk kehidupan mereka. Nah, para wali waktu itu tidak percaya itu, dan mereka mempunyai satu keimanan yang kuat gitu ya. Nah, yang kedua, mereka mempunyai ketakwaan gitu ya. Nah, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya gitu ya, sampai-sampai yang makruh pun, nah makruh itu diperbolehkan ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Seperti apa ya, makan jengkol ya, itu termasuk makruh. Nah, mereka nggak mau, mereka menghindari hal-hal yang makruh ya, apalagi yang haram itu teman-teman. Mereka hanya memakan makanan yang dihalalkan saja, dan senantiasa terus ya bersyukur, melakukan ibadah, ritual ibadah, dan berdakwah terus ya, sehingga mereka mempunyai ketakwaan yang sangat tinggi gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Nah, oke, berikutnya adalah kita akan belajar mengenai keteladanan ya. Apa saja keteladanan yang bisa kita pelajari dari Wali Songo tersebut gitu ya. Nah, banyak sekali teman-teman, Parman tidak bisa memaparkan satu-satu, ini Parman rangkum saja ya gitu. Kalau dibicarakan sangat panjang sekali ya. Yang pertama, mereka semangat dalam mendakwahkan Islam gitu ya. Semangat terus mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok desa waktu itu ya, karena mereka di zaman kerajaan-kerajaan, jadi mereka ke desa-desa gitu kan, mereka berdakwah, menyebarkan agama Islam gitu kan, memberitahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh gitu, sehingga masyarakatnya pada waktu itu banyak sekali yang memeluk agama Islam gitu ya. Kemudian mereka juga selalu membela rakyat yang tertindas gitu ya. Nah, dulu ada prajurit kerajaan mungkin ya, atau orang preman-preman yang menindas rakyat. Nah, mereka selalu bela ya. Konon katanya mereka juga mempunyai semacam ya ilmu bela diri gitu kali ya, untuk menjaga dirinya dan membela orang lain yang lemah gitu. Kemudian mereka juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam ya. Jadi mereka memberikan ilmunya kepada masyarakat. Begini loh caranya bercocok tanam yang baik, menanam ini, menanam itu, gitu, begini, begitu, gitu ya. Nah, mereka kasih tahu itu ke masyarakat sehingga banyak yang tertarik untuk masuk Islam, gitu ya. Nah, kemudian mereka juga ada yang menggunakan kesenian rakyat, ya, kesenian rakyat seperti wayang golek, wayang kulit ya, karena ini di Jawa, jadi wayang kulit. Kemudian ada gamelan gitu ya, seperti itu. Mereka menarik minat masyarakat untuk untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara lewat kesenian gitu ya. Ada yang membuat lagu-lagu, syair-syair gitu ya, jadi enak digunakan, jadi mereka tertarik gitu ya. Dan juga ada yang mengajarkan falsafat ya, ada falsafat Muhlimo ini ya, 5M gitu, 5 jangan ya. Jadi yang pertama, jangan main judi gitu ya, main judi ya, nggak boleh tuh. Kemudian ngombe itu, jangan mabuk-mabukan gitu, nggak boleh mabuk-mabukan ya. Kemudian maling, mencuri ya, madat, menghisap candu atau ganja gitu ya. Kalau sekarang apa ya, narkoba kali ya, nah itu nggak boleh gitu, mereka sudah melarang sejak dari dulu dah.
Dan madon itu ya nauzubillah min zalik ya, itu berzina, itu nggak boleh tetap ya, itu diajarkan. 5 falsafat itu dipegang dan diajarkan gitu ke masyarakat. Kemudian yang keenam, menekankan keteladanan dalam perilaku yang terpuji, ya, kedermawanan, berinfak, sedekah, membela yang lemah dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan penggunaan teknologi. Nah, ada juga tuh zaman dulu sudah punya arsitektur yang ada ya, termasuk membangun masjid ya, masjid di Menara Kudus. Nah, kalau teman-teman ke sana ya, itu ada masjid yang dibangun oleh Wali Songo. Nah, kemudian yang terakhir, memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja, sering bermusyawarah dengan orang lain gitu kan. Jadi saling membantu, musyawarah, tidak mereka mengajarkan supaya kita menerima masukan-masukan, demokrasi mungkin ya dalam bahasa yang sekarang. Oke, baik teman-teman, itu keteladanan Wali Songo yang bisa kita pelajari. Sebenarnya banyak banget, tidak bisa disampaikan 1 atau 2 jam. Banyak banget ini yang Pak Herman sarikan aja, atau intinya seperti itu. Teman-teman bisa belajar mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Baik, itu aja. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak video Pak Herman ya. Selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di home challenge, atau kalau mau lebih jelasnya kalian bisa tonton film Wali Songo, ada ya, download di YouTube juga ada ya, kisah Wali Songo nanti ada. Nah, itu full ya. Tapi filmnya film jadul sih, kalau mau lihat mangga ya, kalau enggak juga tidak apa-apa. Itu aja teman-teman, terima kasih, itu yang bisa Pak Herman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, Pak Herman doakan supaya puasanya lancar ya, 1 bulan full gitu, tidak bolong-bolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.